kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menelaah tokoh ilmuwan Muslim dan ulama pada masa Abbasiyah dan menampilkan informasi biografi dan karya ilmiah pada masa Abbasiyah ini. Nah, baiklah, jadi di sini ada beberapa ilmuwan yang sudah Ibu tempelkan di medianya. Nah, peran pentingnya ilmuwan dan ulama pada masa pemerintahan Abbasiyah ini yaitu para ilmuwan ini memiliki semangat yang sangat tinggi dan sangat kuat dalam mengembangkan intelektual, ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa itu, sehingga pada masa itu lahirlah kejayaan intelektual pada masa Abbasiyah itu. Nah, dari ilmuwan itu ada ilmuwan kedokteran, ada ilmuwan fisika, ada ilmuwan filsafat, ada kimia, kemudian juga ada astronomi. Nah, begitu juga dengan ulama. Ulama pada masa itu banyak sekali yang produktif dan mumpuni sehingga menghasilkan banyak karya. Nah, ilmuwan dan ulama ini menghasilkan banyak karya pada masa itu dan karyanya itu sangat luar biasa. Oke, ilmuwan yang pertama yaitu ilmuwan di bidang kedokteran. Ini salah satunya adalah Ar-Razi. Ar-Razi ini nama aslinya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Nah, beliau ini lahir di Rai, Tehran, ibu kota Iran. Dan beliau ini merupakan tokoh ilmuwan yang menemukan penyakit cacar air dan darah tinggi. Di sini ada yang darah tinggi? Oke. Penyakit darah tinggi itu harus hati-hati ya. Nah, jadi penemu penyakit darah tinggi dan cacar air itu adalah Ar-Razi ini tadi. Nah, kemudian beliau ini, Ar-Razi ini juga menghasilkan 200 karya ilmiah. Sudah pernah ada yang menghasilkan 200 karya ilmiah di sini? Belum ya. Oke. Nah, salah satu karyanya yaitu Al-Hawi, kemudian Al-Aqsa, kemudian diagnosa hipertensi dan lain sebagainya. Banyak ya, ada 200 karya ilmiah. Kemudian juga dalam ilmu filsafat, tokohnya yaitu Al-Ghazali. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar nama Al-Ghazali ini. Nama aslinya yaitu Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, beliau ini lahir di Tusi, Khurasan, yaitu pada tahun 1059 Masehi. Dan beliau ini, Al-Ghazali ini terkenal akan kepribadiannya, yaitu kepribadiannya yang tekun, rajin, teliti, dan cerdas. Jadi Al-Ghazali ini cerdas orangnya. Nah, kemudian dia juga memiliki 200 kitab yang telah dibuatnya. Yang salah satunya yaitu Tahabbutut Falasafi dan Ihya Ulumuddin. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu ilmu kimia, kemudian selanjutnya yaitu ada ulama hadis. Ulama hadis ini ada 3 ya. Ini untuk yang ulama. Untuk ulama itu yang pertama ada ulama hadis. Nah, oke, jadi ini adalah para ulama-ulama yang terkenal. Yang pertama yaitu ada ulama hadis. Yang pertama itu Imam Bukhari.
kelompok, silakan berhitung dari sini 1 sampai 4, seterusnya ke belakang ya. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di sini anak ibu sudah membentuk kelompok semua. Di sini ibu akan memberikan KPD. Ini untuk kelompok ini. Oke, silakan anak ibu diskusikan dengan teman kelompoknya berdasarkan KPD tersebut, berdasarkan materi yang ada di KPD tersebut. Misalnya, ini kan kelompok 1. Di situ kelompok 1 tentang apa? Peran penting ilmu dan ulama Islam masa daulah bersejarah dan ulama fikih. Nah, jadi itu yang akan dibahas. Ya, silakan dikerjakan. Apa pertanyaan? Oke, anak ibu. Nanti ibu akan meminta anak ibu untuk presentasi. Untuk presentasi, kemudian dari kelompok lain akan mereview apa yang kalian jelaskan. Nah, jadi misalnya nanti kelompok 1 mereview kelompok 2, kelompok 2 mereview kelompok 1, kemudian kelompok 3 mereview kelompok 4, dan begitu juga sebaliknya. Jadi saling review. Nah, setelah mereview nanti itu akan dinilai oleh kelompok yang kalian review. Berapa persen yang kalian sampaikan dari pemahaman kalian dari sampaikan tadi. Oke. Ada yang sudah? Oke. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan berdiri. Peran penting ilmu dan ulama Islam masa daulah Abbasiyah. Yang lain perhatikan ya, nanti akan ibu minta untuk review. Baik, Untuk kelompok 2. Karena yang review kelompok 2. Ya, peran penting ilmu dan ulama Islam masa daulah Abbasiyah dan ulama fikih. Peran penting ilmu dan ulama Islam pada masa daulah Abbasiyah dan ulama fikih. Dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Beberapa tokoh ilmu muslim terkenal pada masa itu. Salah satunya bidang kedokteran, bidang kimia, bidang matematika astronomi, bidang filsafat. Kalau bidang kedokteran, Ibnu Sina dengan karyanya The Canon of Mankind. Sudah? Nah, Oke. Lanjut, silakan duduk. Lanjut ke kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan. Perwakilannya. kami akan lebih mereview tentang kami tentang ilmu kedokteran dan filsafat. Jadi ilmu kedokteran ini ulamanya yaitu ulama Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini dikenal juga dengan Avicenna, lahir pada tahun 950 Masehi di Abshana dekat Bukhara, Uzbekistan. Nama lengkap adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Jadi pendidikan Ibnu Sina ini memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan bidang filsafat, kedokteran, ilmu pengetahuan dan Lanjut ke kelompok 3. Jadi anak-anak ibu tadi sudah masing-masing kelompok menjelaskan materinya. Nah, tadi kan ibu sudah bilang kelompok lain akan mereview, masing-masing kelompok itu akan mereview dari kelompok lain. Kelompok 1 mereview kelompok 2 dan sebaliknya. Kelompok 3 mereview kelompok 4 dan sebaliknya. Nah, nanti kelompok yang kalian review akan memberi nilai seberapa persen benarnya review kalian tersebut, seberapa luas review kalian tersebut. Jadi nanti yang mendapatkan nilai review paling tinggi itu akan mendapatkan hadiah dari ibu.
sudah dijelaskan, kami mereview di buku kedokteran dan filsafat itu, dia tidak menjelaskan hubungan keduanya itu bagaimana. Ilmu kedokteran itu apa saja yang Oke, kelompok 1 sudah mereview kelompok 2. Jadi untuk kelompok 1 kesimpulannya berapa nilai untuk kelompok 2 dari pemahaman yang mereka sampaikan tadi? Berapa? Ini jadi yang menilai itu kelompok lain ya, bukan ibu. Iya, biar makan Jadi kelompok 2 tadi sudah membacakan materinya, namun terdapat kekurangan yaitu tentang hubungan. Kami juga sudah paham, kami memberikan nilai 9,7. 9,7 untuk kelompok 2 ya. Oh, udah mulai 9,9, dari 9,8 gitu. 9,7. Oke. Untuk kelompok 2 silakan mereview kelompok 1. Baiklah, dari peran penting ilmuwan ulama Islam pada dinasti Abbasiyah tadi sudah dijelaskan semua oleh kelompok 1, kekurangannya koma sama titiknya. Kekurangannya tadi kan sudah dijelaskan tentang ini apa tentang Oke, jadi berapa nilainya untuk kelompok 1? 9 main-main hapus 9,71. Oke. Reviewnya yang jujur ya. Kelompok 3 silakan mereview kelompok 4. Baiklah, dari penjelasan dari kelompok 4 tadi, menurut kami dari kelompok 3 itu sudah lengkap dan sudah banyak. Mereka tadi menyebutkan beberapa ulama hadis dan tafsir seperti Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Muslim, dan Ibnu Majah. Kemudian ada juga Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, dan At-Tabari. Dan kami menyimpulkan, kami memberi nilai 9,5. Udah boleh 9,5. Oke. Untuk kelompok 4 ya. Ya, Bu. Sekarang untuk kelompok 4 silakan mereview kelompok 3. di bawah review untuk materinya sudah lengkap, semua penjelasannya sudah lengkap, jadi semuanya sudah lengkap dan bisa dipahami. Jadi kami beri nilai 9,4. Oke, jadi nilai untuk kelompok 3 itu 9,4. Nah, dari ini itu teman-teman kelompok kalian yang menilai, bukan itu yang menilai. Dan di sini nilai tertinggi jatuh kepada 1. Dari games kita hari ini, sekarang anak-anak ibu boleh juga tempatnya masing-masing. Oke, itu tadi games kita hari ini. Dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak ibu sudah paham? Oke, ada yang berani menyimpulkan? Silakan berdiri. Baiklah, izin menyimpulkan yang saya ketahui, yang dapat saya simpulkan tadi kami review sesama materi kami, dan juga yang saya dapatkan tentang biografi Ibnu Sina, tentang biografi Imam Bukhari, tentang masa kemasan Abbasiyah. Lalu dari ulama itu ada ulama hadis, yang pertama Imam Bukhari, lalu ada ulama fikih, Ibu. Tangannya.